Oke. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Rahmaniah dengan nomor NIM 200301072009. Di sini ada 7 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu OJK serta tugas dan fungsinya. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga resmi negara yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di dunia perbankan, baik lembaga berbentuk bank ataupun non-bank. OJK adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki berbagai wewenang dan fungsi. Terdapat beberapa tugas OJK di berbagai sektor keuangan seperti perbankan, investasi, dan non-perbankan. Yang pertama kita bahas tentang sektor perbankan. Tugas OJK yaitu menciptakan lingkungan perbankan sesuai aturan lembaga keuangan. Pada sektor ini, OJK memiliki peranan penting dalam mensukseskan sistem transaksi keuangan yang aman. Adapun tugas OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. Yang kedua, merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. Yang ketiga, membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. Yang keempat, menentukan kebijakan industri perbankan. Lalu pembahasan yang kedua mengenai sektor non-bank, yaitu sektor jasa keuangan non-bank juga menjadi sorotan pengawasan OJK. Dalam sektor ini, OJK memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank. Kedua, menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, menyusun dan merumuskan standar, norma, prosedur, dan kriteria dalam sektor non-bank. Yang keempat, menjalankan protokol manajemen saat muncul isu dan masalah krisis pada sektor non-bank. Yang kelima, menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank. Selanjutnya, untuk pembahasan sektor investasi, memiliki beberapa tugas OJK, di antaranya yang pertama, memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik. Yang kedua, menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi. Yang ketiga, melakukan analisa pengawasan dan pengembangan lembaga investasi. Yang keempat, menentukan aturan dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, mengawasi dan membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari OJK. Baik, untuk fungsi OJK sendiri bagi masyarakat, yang pertama, menjamin keamanan transaksi keuangan. Yang kedua, mencegah terjadinya penipuan. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Yang keempat, membangun ekosistem keuangan yang saling menguntungkan. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan 2 struktur organisasi terpenting dari OJK, yaitu ada Dewan Komisioner dan pelaksanaan kegiatan operasional, di mana 2 struktur di atas sangat penting karena memiliki peran untuk memudahkan kinerja tim OJK. Terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan, menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan, serta dapat melindungi masyarakat dari perusahaan yang tidak layak beroperasi sebagai penyedia layanan sekuritas atau investasi. Yang soal nomor 3 yaitu jelaskan peran OJK dalam mengawasi sektor keuangan. A. Menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. B. Merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. C. Membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. D. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Soal nomor 4, jelaskan fungsi pengawasan dari OJK. OJK memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Lembaga ini
melakukan pengawasan dan pengendalian risiko di sektor keuangan guna mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko, membentuk sistem informasi perbankan dalam membantu tugas pengawasan bank, melaksanakan investigasi perbankan, serta melakukan penyidikan perbankan. Soal nomor 5, jelaskan aspek compliance. Kapan harus lapor, laporan keuangan, dan bagaimana formatnya. Compliance adalah upaya untuk memenuhi peraturan prosedur dan segala standar yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, compliance bukan hal yang mudah dilakukan karena dalam proses ini kerap ditemukan berbagai hambatan, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan, peraturan dicabut dan diubah secara berkala, informasi yang tidak terpusat, dan lainnya. Sanksi jika compliance diabaikan adalah mungkin untuk dikenai sanksi pidana seperti denda berupa penalti, pidana penjara, hingga hancurnya nilai merek dan reputasi yang telah dibangun. Untuk sendiri, untuk mempermudah analisis dan penerapan kepatuhan hukum compliance yang harus dilaksanakan perusahaan, yaitu memiliki fungsi RCS sendiri yaitu sangat beragam. Yang pertama adalah RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim resiko. Yang kedua, RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat. Yang ketiga, RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis artificial intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif. Soal nomor 6, jelaskan yang disebut dengan XBRL dan apa kaitannya dengan OJK. XBRL sendiri adalah kerangka kerja kolaboratif yang dikembangkan untuk menciptakan laporan keuangan, laporan pajak, dan laporan bisnis lainnya yang terstandarisasi dan disesuaikan dengan representasi digital secara rinci dan ringkas. XBRL bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi kerja perusahaan. Selain itu, dianggap sebagai perangkat yang cocok diimplementasikan dalam sistem akuntansi perusahaan, serta berguna dalam mempromosikan tata kelola perusahaan, sehingga berkaitan dengan OJK karena perlunya menyampaikan melalui sistem pelaporan elektronik, yaitu menyampaikan laporan keuangan berkala melalui form penyampaian laporan keuangan berkala pada sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik dengan menggunakan teknologi Extensible Business Reporting Language atau XBRL dan melampirkan salinan dokumen elektronik laporan keuangan dimaksud dengan format PDF. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan terkait OJK diterbitkan aturan untuk mendukung transformasi digital sektor perbankan. OJK terus meningkatkan kualitas pelaksanaan transformasi digital sektor perbankan dengan menyesuaikan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin ke arah digital melalui penerbitan POJK nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh Bank Umum atau POJK layanan digital dengan SEOJK nomor 24 garing SEOJK titik 03 garing 2023 tentang penilaian tingkat maturitas digital Bank Umum SEOJK Digital Maturity Assessment for Bank garing SEOJK DMAP. Salah satu poin penting dari POJK layanan digital adalah untuk memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital, sehingga penyelenggaraan layanan digital tidak lagi dibatasi oleh persyaratan profil risiko, namun lebih bersifat principle based. Dengan fokus pada infrastruktur TI dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital serta optimal, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Edianare. Secara substansi, POJK layanan digital antara lain mengatur cakupan dan persyaratan layanan digital, tata cara perizinan layanan digital, kerjasama dan penyelenggaraan layanan digital, pemanfaatan TI, tanda tangan elektronik, adopsi TI yang mendukung fungsi bisnis bank, serta perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi. Baik, teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you next kesempatan. Alhamdulillah.